Welcome to the Baseface Network. Kami bersekolah di SMP Negeri 1 Pamekasan yang berada di Jalan Abdul Aziz nomor 125 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan SMP Negeri 1 Pamekasan mengenai tema Sekolahku Indah, Sekolahku Nyaman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kiran Kalila Azhara, absen 16. Saya Natasha Natira, absen 24. Saya Jihan Septiasari, absen 14. Saya Amira Safardinanta, absen 5. Sekolahku berada di Jalan Abdul Aziz nomor 125, tempat yang indah dan bersih untuk belajar dan membentuk karakter. Kita merasa bangga menjadi bagian dari sekolah ini yang memiliki lingkungan aman dan nyaman. Sekolahku memiliki fasilitas unggul dalam proses belajar mengajar. Ruangan kelas kami dilengkapi dengan peralatan modern. Sekolahku juga memiliki laboratorium komputer yang dilengkapi oleh perangkat lunak dan perangkat keras yang modern. Juga memiliki laboratorium IPA yang dilengkapi oleh perangkat raga tubuh manusia dan alat-alat untuk eksperimen. Sekolahku memiliki perpustakaan yang lengkap dengan berbagai macam buku untuk mengembangkan minat membaca dan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Sekolahku dikelilingi oleh lingkungan yang hijau dan asri. Terdapat berbagai macam tanaman. SMP 1 Pamekasan juga sangat mengutamakan kebersihan. Sebelum bel berbunyi, kami pasti membersihkan kelas bersama. Prinsip kami adalah ketika kami masuk kelas bersih, berarti keluar kelas juga harus bersih. Sekolahku adalah tempat yang indah dan bersih untuk belajar dan membentuk karakter. Fasilitas yang unggul, lingkungan yang hijau, kebersihan yang diutamakan, serta program ekstrakurikuler yang beragam, sistem pembelajaran yang interaktif, dan keamanan yang terjamin. Sekolahku juga sangat nyaman ketika memulai pembelajaran, karena seluruh ruang kelas ditata dengan rapi dan bersih yang membuat nyaman dan indah. Terdapat tanaman di setiap depan halaman kelas dan ada juga bangku-bangku taman yang biasanya digunakan siswa untuk beristirahat. Di sekitar halaman sekolah masih banyak pohon-pohon yang membuat sekolah kami terasa sejuk. Setiap hari penjaga sekolah selalu membersihkan daun-daun yang berguguran sehingga halaman tetap bersih. SMP 1 Pamekasan melatih dan membiasakan perilaku siswa untuk menjaga lingkungan sekolah. Seluruh guru dan siswa terlibat langsung dalam membersihkan lingkungan sekolah dari sampah yang dapat mengganggu kesehatan dan keindahan. Kebersihan lingkungan sekolah juga merupakan hal terpenting untuk menciptakan lingkungan yang indah, nyaman, dan asri. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu sangat penting. Hal ini bukan hanya dilaksanakan oleh petugas kebersihan di sekolah, tapi juga dibutuhkan peran serta warga sekolah untuk menjaganya. SMP Negeri 1 Pamekasan sangat kompak dalam melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Siswa bekerja sama menjaga kebersihan, merawat, dan menata tanaman sehingga tidak ada sampah berserakan. Marilah kita menjaga kebersihan demi terciptanya lingkungan sekolah yang bersih. Kami bangga bersekolah di sini karena memiliki lingkungan yang nyaman dan memiliki fasilitas unggul dalam belajar mengajar. Selain itu, kami senang bersekolah di tempat yang indah dan bersih untuk belajar dan membentuk karakter. Ayo menjaga kebersihan supaya lingkungan selalu terlihat bersih dan asri.
talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. Sekolah yang indah akan membuat kita merasa nyaman ketika melakukan aktivitas dan belajar. Sekolah yang nyaman juga membuat suasana hati kita menjadi senang. Fasilitas di SMP 1 Pamekasan sangat terpenuhi. Ada tempat duduk bersantai untuk makan pas waktu istirahat. Juga terdapat banyak tumbuhan yang mengeluarkan CO2 dan juga oksigen yang banyak. Ada juga fasilitas lain seperti go untuk kegiatan olahraga, lapangan belakang yang biasa digunakan untuk upacara dan kegiatan ekstra lainnya. Ada juga fasilitas yang mendukung kegiatan belajar seperti lab IPA, lab komputer, dan lain-lain. Terdapat juga fasilitas masjid yang biasa digunakan warga SMP Negeri 1 Pamekasan untuk sholat berjamaah. Saat melakukan aktivitas olahraga, sudah disediakan alat-alat olahraga seperti bola basket, bola voli, bola futsal, tongkat lempar lembing, bola handball, ring basket, net voli, gawang futsal maupun gawang sepak bola. Begitu juga dengan fasilitas eskul lainnya. Terdapat juga fasilitas di ruang kelas seperti papan tulis, spidol, sapu, sekro, komodin, meja, kursi, papan tulis berkotak, kipas angin, lampu, dan galon air untuk mengisi ulang botol minum siswa dan siswi. Ada juga fasilitas perpustakaan untuk membaca buku di sekolah maupun meminjam buku untuk dibaca di rumah. SMPN 1 Pamekasan memiliki luas tanah seluas 15.000 meter persegi yang menjadikan SMPN 1 Pamekasan sebagai SMP terluas di Pamekasan. SMPN 1 Pamekasan beralamat di Jalan RA ABD Aziz nomor 125 Pamekasan, Jawa Timur. Dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. Way I did before. We don't talk anymore. Sekolahku adalah sekolah SMP terluas di Pamekasannya memiliki fasilitas yang lengkap. SMPN 1 Pamekasan merupakan SMP terbaik. Sekolahku juga memiliki ekstrakurikuler yang beragam. Di antaranya ada atletik. Ekstrakurikuler atletik di SMP 1 Pamekasan biasanya dilakukan pada hari Rabu dan Jumat yang dimulai dari jam 5 sampai kurang lebihnya jam 4. Bola voli. Sekolah SMPN 1 Pamekasan mengadakan ekstra voli. Ekstra voli diadakan setiap hari Jumat dari jam 2 sampai jam 4. Bola basket. Kegiatan ekstrakurikuler basket dilakukan setiap hari Senin jam setengah 4 sore, Rabu jam 2 siang, Jumat jam 6 pagi, Sabtu jam 2 siang, dan Minggu jam 8 pagi. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.
saya akan menjelaskan tanaman-tanaman yang ada di sekolah saya, yaitu Sekolah SMP Negeri 1 Pamekasan. SMP Negeri 1 Pamekasan terkenal sebagai sekolah adiwiyata. Apa saja ya tanamannya di sekolah saya? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu daun sirih. Daun sirih adalah tanaman asli dari Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lainnya. Manfaat daun sirih yaitu 1. Antioksidan, 2. Menjaga kesehatan mulut, 3. Menjaga kesehatan organ kewanitaan, 4. Menjaga kesehatan mata. Apa saja ya kegunaan daun sirih? Kegunaan daun sirih adalah 1. Menyebabkan saluran pencernaan, 2. Mengatasi sembelit, 3. Mengatasi bau badan, 4. Mengatasi gangguan pencernaan. Tanaman yang kedua adalah cecer bebek. Apakah kalian tahu tentang tanaman cecer bebek? Cecer bebek adalah tanaman ini terkenal karena metode reproduksinya melalui tunas daun. Cecer bebek populer digunakan sebagai tanaman hias di rumah, tapi banyak pula yang tumbuh liar di kebun-kebun. Manfaat cecer bebek adalah 1. Penyembuhan luka, 2. Menurunkan demam. Kegunaan tanaman cecer bebek. Apakah kalian sudah tahu kegunaan tanaman cecer bebek? Ya udah, kita akan menjelaskan kegunaan tanaman cecer bebek, yaitu 1. Antibakteri, 2. Menyembuhkan luka, 3. Menurunkan demam, 4. Meredakan sakit amandel, 5. Meningkatkan kesehatan tulang dan gizi. Tanaman yang ketiga yaitu bunga rosella. Bunga rosella adalah bunga yang merah pekat yang berasal dari Afrika. Bunga rosella juga memiliki manfaat bagi kesehatan seperti 1. Meningkatkan kekebalan tubuh, 2. Mengatasi batuk dan pilek, 3. Mencegah kanker, 4. Mencegah darah tinggi, 5. Menjaga kesehatan jantung. Bunga rosella juga mengandung zat besi, vitamin C, kalsium, protein, tinamin, dan riboflavin. Tanaman yang keempat yaitu pohon pepaya. Pepaya atau betik adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko, bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Pepaya kini telah menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Pepaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk 1. Pencernaan, 2. Sistem imun, 3. Kulit, 4. Mata. Tanaman yang kelima yaitu kaktus. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus bisa ditemukan di daerah-daerah yang kering. Kata jamak untuk kaktus adalah kakti. Kaktus juga memiliki manfaat. Manfaat tanaman kaktus untuk rumah adalah mencegah penyakit yang menular melalui udara seperti virus flu, sebab, dan kaktus punya fungsi sebagai pembersih udara. Tanaman yang keenam yaitu serai atau serai. Serai atau serai merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai bumbu dapur. Tanaman ini juga memiliki khas sehingga sering juga dimanfaatkan sebagai bahan alami pengusir nyamuk. Tanaman ini biasanya ditanam oleh masyarakat sebagai tanaman obat yang begitupun serai atau serai juga memiliki kegunaan, yaitu serai bisa digunakan sebagai obat penyembuh luka dan infeksi. Tanaman yang ketujuh yaitu rumput gajah. Rumput gajah adalah rumput berukuran besar, bernutrisi tinggi, yang biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, gajah, dan lain-lain. Begitupun rumput gajah juga memiliki manfaat sebagai sumber serat yang baik untuk pencernaan yang sehat. Rumput gajah juga mengandung vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan zat besi. Memiliki kegunaan sebagai pakan ternak, juga dapat berkontribusi untuk investasi sebagai tempat penanaman kebun dan juga sebagai pembangunan limbah kebun di semak-semak rumput gajah. Kedelapan yaitu bunga tanjung. Tanjung adalah sejenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Belanda. Telah masuk ke Nusantara semenjak berabad-abad yang silam. Pohon ini juga dikenal sebagai nama-nama seperti Tanjong, Tanju, Tanjung, Kepala Canggit, dan Kahekis. Bunga tanjung juga memiliki manfaat yaitu sebagai bunganya yang wangi, mudah untuk rontok, dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan, dan untuk hiasan. Pohon jati juga memiliki manfaat, yaitu daunnya bisa digunakan sebagai pembungkus makanan dan sebagai obat bagi berbagai penyakit.
Kayu dari pohon jati bisa digunakan sebagai bahan bangunan dan rumah-rumah tradisional. Tanaman yang ke-10 adalah markisa liar. Markisa liar adalah tanaman merambat yang tumbuh hingga 3 sampai 9 meter 10 sampai 30 kaki. Bunga markisa liar berwarna merah muda dan putih berukuran 4 sampai 7,5 cm 1,53 inci. Tanaman yang ke-12 yaitu pohon bambu. Seperti yang kalian lihat di samping saya, bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas pada batangnya. Pohon bambu juga memiliki manfaat. Kira-kira apa ya manfaat pohon bambu? Manfaat pohon bambu adalah 1. Bisa membuat bahan kerajinan, bahan bangunan, dan membuat rumah. Bahan baku kertas dan bahan baku tekstil. Yang ke-13 yaitu pohon kapas. Tanaman pohon kapas merupakan salah satu tanaman penghasil serat yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Pohon kapas juga memiliki manfaat, yaitu manfaat tanaman kapas sangat beragam, yaitu salah satunya sebagai bahan baku utama industri tekstil. Tanaman yang ke-14 yaitu pohon mahoni. Pohon mahoni berbentuk dan menjemuk menyirip dengan helaian daun berbentuk bulat oval.